kita harus lihat dulu dari proses pencalonannya. Ini bermasalah betul. Kami menggunakan istilah orang dalam karena tadi udah disinggung langsung masalah MK, yang memang jelas kan. Ketua MK adalah paman dari cawapres yang saat ini sedang berkontestasi, ya kan? Dan pamannya, presidennya juga adalah bapaknya. Kita mau kurang orang dalam apa gitu loh untuk mau mengatakan itu kalau bukan orang dalam gitu loh kan? Tadi kalau misalnya bicara nih dari Mas bicara soal ya jangan dipilih. Jangan dipilih itu adalah satu statement yang merendahkan harkat demokrasi sebetulnya. Karena bicara soal demokrasi itu nggak cuma akhir di pemilihan. Kita bicara soal rekrutmen, kita bicara kaderisasi, kita bicara seleksi, baru kemudian pemilihan. Kalau pertanyaan dari gua nggak yang gimana-gimana kok, nggak berat. Kalau misalnya 01 mungkin, misalnya tergeser, gabung 02 atau 03. Halo, selamat datang di Titik Temu. Gue Rifki Rahman, saat ini sudah ditemenin sama jubir-jubir muda dari pasangan calon presiden. Langsung aja ya, gue kenalin ya. Yang pertama ada Firdian Aurelio dari TPN Ganjar Mahfud. Teman-teman tepuk tangan dong. Yang kedua dari pasangan Prabowo Gibran ada Belmondo Scorpio. Kok agak kecil nih ya Prabowo Gibran nih. Dan yang nomor 1 ada Gradi Nagara dari Timnas. Amin. Jadi teman-teman gimana? Oke, gue mau nanya dulu nih soal penampilan atau performa Capres semalam. Dari nomor 1 dulu. Gimana penampilannya Pak Anies semalam di KPU? Pak Anies sangat memuaskan semalam. Kita happy semua melihat Pak Anies, dan bukan karena Pak Anies sekedar pintar berdialektika beliau, tapi beliau juga bisa menerjemahkan bahasa yang rumit. Itu bisa dicerna oleh banyak orang. Jadi apa yang dikatakan Pak Anies tuh nggak perlu kita berpikir keras-keras, semua masuk akal sehat, semua logikanya terukur, dan semuanya itu ya masuk akal. Gitu. Oke, thank you Gradi. Gue mau geser ke nomor urut 2 nih. Gimana Pak Prabowo semalam penampilannya menurut Belmondo? Tadi malam gue nonton, dan sehemat gue adalah Pak Prabowo ini adalah pencair suasana dalam debat yang serius menurut gue. Jadi kehadiran beliau di tengah-tengah itu memang menjadi hal yang menurut gue perdebatan itu bukan hanya masalah substansi, tapi kita menjadikan perdebatan itu hal yang lebih santai sehingga substansinya itu bisa lebih didengar banyak orang. Terutama anak-anak muda yang hari ini lebih suka hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain Pak Prabowo juga melakukan hal itu, dia menyampaikan gagasan dengan cara yang tegas dan hal ini mudah dicerna juga. Dan banyak kan hal-hal poin yang disetujui terhadap Pak Anies setuju, Mas Gibran setuju, kemudian ada kritik, dan saya melihat Mas Ganjar, maaf bercanda. Mas Ganjar, Mas Anies itu banyak hal yang disetujui, banyak juga yang tidak disetujui, dan ya saya melihat penampilan luar biasa lah dari Pak Prabowo tadi malam. Nah, kira-kira begitu. Oke, kalau Pak Ganjar gimana nih? Ya kalau kata Mas Ganjar semalam kan, saya jadi nggak enak nih. Ada 2 teman saya yang buka buku lama gitu. Jadi Mas Ganjar itu fokus ngasih pertanyaan. Tapi yang kemudian memang Ganjar Mahfud itu punya jawabannya. Misalnya ketika bicara soal pelanggaran HAM, ya Mas Ganjar memang tegas bicara soal pengadilan HAM dan lain sebagainya. Misalnya ketika bicara soal IKN, ya Mas Ganjar tegas akan lanjutkan IKN dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang. Jadi ya kita nggak mau terlibat, Mas Ganjar tuh nggak mau terlibat di perdebatan yang nggak substansial aja sih. Oke, karena lo udah mention masalah HAM ya, jadi gue pengen agak sedikit mereplikasi dari yang terjadi semalam di KPU. Jadi gue akan bacain satu statement ataupun pernyataan yang keluar semalam dari pasangan, dari Capres. Misalkan dari Capres 1, nanti gue minta pendapatnya dari Capres 02 dan 03. Kayak gitu ya. Coba kita mulai nih. Pertama, soal ordal yang diomongin sama Pak Anies. Ini kan hal yang katanya berdampak buruk kepada proses meritokrasi yang akhirnya nggak bisa diterapin di Indonesia. Menurut 02 dulu gimana Prabowo Gibran? Mengutip dari apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi malam. Pada akhirnya di negara demokrasi di Indonesia ini, pilihan terakhir dan pilihan langsung itu dipegang oleh masyarakat. Kalau misal masyarakat tidak suka atau melihat Pak Prabowo pakai ordal dan ada tuduhan-tuduhan semacam itu, yang nggak usah dipilih, kata Pak Prabowo. Dan itu yang menurut saya sehingga tuduhan ordal ini terlalu liar. Dan saya perhatikan juga terkait dengan ordal ini kan juga terkait dengan ada tuduhan terhadap Mahkamah Konstitusi misalnya, terkait dengan ambang batas kemarin yang pernah menjadi hal yang viral. Kemudian ada juga terkait dengan KPU seperti di setting-setting, tuduhannya banyak kan hal-hal seperti itu. Nah menurut kami, di negara demokrasi ini kan banyak tuh kanal-kanal untuk penyelesaian secara hukum. Misal kalau misalnya kita melanggar atau
hal-hal terkait pemilu itu dilanggar gitu ya, itu kan bisa dilaporkan ke Bawaslu gitu. Dan kasus itu pernah terjadi kok. Misalnya nih dari temennya 01 kemarin itu ketua DPC-nya, lupa saya daerah mana, Majalengka atau di mana, itu terbukti menggunakan APBD untuk penggunaan dana pemilu tuh dan bersalah diputuskan oleh Bawaslu. Nah, 01 ke sana, Pak. 02, 03. 03. Wah, ini nomor-nomor agak pusing nih nyatanya, Dan- Bos. Saya pusing saya. 03. Dan ini yang menurut kami ketika tuduhan itu datang, ya buktikan dong. Jangan kemudian tuduhan itu jadi mengawang-awang terus menjadi fitnah. Harusnya dan baiknya dilaporkan secara hukum, diselesaikan secara hukum. Karena kita kan negara hukum. Kira-kira dari saya begitu melihatnya. Ini akan jadi adil kalau misalkan nanti respon dari Amin juga, karena ini konteksnya kan statementnya dari Amin. Tapi sebelum ke situ kita ke 03 dulu. Melihat statement masalah ordal, ini gimana posisinya? Ya, di debat semalam, Mas Ganjar adalah orang yang pertama bertanya kepada 02 tentang bagaimana soal putusan MK gitu kan. Dan sebetulnya kalau dari Ganjar Mahfud tegas dan jelas bahwa kita kan mewujudkan sistem meritokrasi yang baik. Tadi kalau misalnya bicara nih dari Mas bicara soal ya jangan dipilih. Jangan dipilih itu adalah satu statement yang merendahkan harkat demokrasi sebetulnya. Karena bicara soal demokrasi itu nggak cuma akhir di pemilihan. Kita bicara soal rekrutmen, kita bicara kaderisasi, kita bicara seleksi, baru kemudian pemilihan. Dan Mas Ganjar itu tegas. Dan Mahfud dalam 8 misi gerak cepatnya nomor 7, itu katakan kalau terpilih, kita akan benahi sistem partai politik. Terbukti juga bahwa Mas Ganjar dulu saat jadi anggota DPR pernah jadi ketua Pansos UU Parpol dan mendorong adanya akuntabilitas parpol, termasuk pembenahan sistem regenerasi partai politik. Jadi soal bicara orang dalam ya, Mas Ganjar mengafirmasi Mas Anies betul bahwa jangan sampai terjadi. Apalagi Ganjar Mahfud adalah dua figur yang lahir dari bawah, kemudian sekarang ada di atas. Gitu sih, Mas. Oke, sekarang balik nih kayak ngasih statement. Mas Gradi silakan. Orang dalam itu kan sebetulnya untuk menegaskan bahwa proses demokrasi yang berjalan sekarang, terutama proses pencalonan ini tuh ada yang salah. Demokrasi itu pasti meritokrasi. Demokrasi itu pasti mensyaratkan orang-orang berkapasitas, orang-orang yang punya kapabilitas, orang-orang yang mampu itu untuk kemudian dicalonkan dalam proses pemilu. Makanya benar tadi dikatakan kalau misalnya sebenarnya proses demokrasi itu bukan cuma election saat masyarakat itu memilih. Jadi statement itu tuh salah sebetulnya Pak Prabowo ketika kemarin bilang bahwa ya udah kalau lulu pada nggak suka nggak usah pilih gua gitu kan. Itu keliru besar. Kenapa? Karena demokrasi itu harus dilihat dalam sebuah whole system, sebagai sebuah sistem yang besar, sistem yang utuh gitu kan. Kita harus lihat dulu dari proses pencalonannya. Ini bermasalah betul. Kami menggunakan istilah orang dalam karena tadi udah disinggung langsung masalah MK, yang memang jelas kan. Ketua MK adalah paman dari cawapres yang saat ini sedang berkontestasi. Ya kan? Dan pamannya, presidennya juga adalah bapaknya. Kita mau kurang orang dalam apa gitu loh untuk mau mengatakan itu kalau bukan orang dalam gitu loh kan. Saya selalu bilang bahwa gini, publik itu gak perlu berpikir keras untuk melihat bahwa ini adalah suatu proses yang bermasalah gitu. Jadi ini yang kita kritik keras gitu. Kita ingin ke depan, makanya salah satu kita kalau teman-teman bisa lihat lah di misi ke-8-nya Anies Muhaimin itu, misi ke-8 perubahan itu, misi utama kita itu adalah memulihkan demokrasi. Kita ingin mengembalikan lagi marwah demokrasi. Kita ingin menjadikan demokrasi ini sebagai satu budaya politik, sebagai satu sistem yang ini berkeadilan, fair. Sama satu lagi yang penting itu adalah Mas Anies itu semalam menyinggung soal anak muda. Kenapa anak muda ini penting? Coba lo pada bayangin lah gitu ketika ada kandidat politik yang sekarang udah ngumpulin modal sosial, modal ekonomi, modal politik besar, itu menciptakan ketimpangan, ketidaksetaraan dalam politik. Yang lo bayangin ketika ini di masa depan proses seperti ini dibiarkan, nepotisme akut ini dibiarkan, bahkan dipercontohkan oleh pimpinan tertinggi bangsa ini, anak muda di masa depan itu akan semakin sulit untuk bisa berpartisipasi dalam politik. Kan kita bicara soal anak muda sekarang gitu. Nah ini sistem ini harus kita ubah dan ini salah satu misi perubahan yang dibawa oleh Amin gitu. Oke, ya ngomongin anak muda juga nggak bisa lepas dari ngomongin sejarah politik. Karena kan pemilih juga harus tahu sejarah apa yang terjadi di kandidatnya kan, di semua kandidatnya. Dan itu kan juga masuk ke pembahasan HAM-nya Pak Prabowo terus malam. Bahwa Pak Prabowo ngasih statement kalau saya ini pembela HAM paling keras. Itu kan salah satu statementnya Pak Prabowo. Nah sekarang ini masuk poin kedua. Gue pengen minta pendapat dari 03 dan 01 terkait dengan statement Pak Prabowo soal gue ini pembela HAM paling keras. Dan bagaimana isu HAM itu jadi isu 5 tahunan yang selalu menyerang Prabowo ketika secara survei dia tuh naik gitu elektabilitasnya. Itu gimana Pak? Iya, pertama lagi-lagi di debat semalam Mas Ganjar adalah orang yang bertanya kepada 02 soal HAM. Spesifik soal 13 korban yang hilang, spesifik soal adakah nanti pengadilan HAM dan lain sebagainya.
Dan pertanyaannya itu nggak lagi nuduh. Mas Ganjar tuh nanya, akan nggak ditemuin jasadnya, akan nggak dibikin pengadilannya? Pak Prabowo kan malah marah-marah. Tendensius, kenapa dibawa 5 tahun sekali dan sebagainya. Mas Ganjar cuma bilang, loh kalau saya terpilih, saya akan tuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran HAM sehingga tidak menjadi komoditas 5 tahunan. Jadi soal pelanggaran HAM, ya Pak Prabowo katanya yang paling tegas, tapi dalam hal ini kan Mas Ganjar bilang sama sekali tidak menunjukkan ketegasan. Itu sih, betul. Oke Pak, silahkan direspon. Jadi HAM itu kalau kita mencermati pernyataan Pak Prabowo semalam, sebetulnya kan Pak Prabowo tuh agak muter-muter ya. Dia kalau dibilang tegas saya kira enggak lah. Enggak menunjukkan rasa ketegasan itu gitu. Bahkan kelihatannya Pak Prabowo itu seperti kebingungan ketika ditanya HAM. Bahkan kadang-kadang dia mencampur adukan antara HAM sama tindakan-tindakan pidana biasa. Dia kan ngambil contoh tuh kayak di Jakarta misalnya gitu kan. Dia ngambil contoh seperti itu. Jadi kalau kita nilai isu HAM ini ya memang Pak Prabowo itu lemah sekali di situ. Dan ya gimana pun juga ini kan isunya Pak Prabowo ya, setiap pemilu itu pasti keluar dan selalu kena terus Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat Pak Prabowo tidak pernah bisa menjelaskan ini secara clear karena memang beliau tidak pernah menyelesaikan ini juga secara jelas gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen Anies Muhaimin terhadap HAM itu jelas gitu ya, terhadap hak, terutama hak untuk hidup ya kan, hak untuk merasakan kehidupan lebih baik. Jadi kami memandang hak itu bukan hanya soal dia bisa menjalani kehidupannya aja, tapi kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ini yang dilakukan oleh Pak Anies ketika di Gubernur DKI Jakarta kemarin gitu kan. Dia melakukan perbaikan infrastruktur pipanisasi air ya kan, dia memperbaiki transportasi publik gitu kan, terus dia membuat ruang-ruang publik yang membuat orang itu bisa lebih bahagia gitu. Dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Anies yang kemudian itu pada dasarnya juga adalah bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara seperti itu. Oke, dari 2 respon tadi nih Belmondo, ini waktunya lo untuk merespon. Silahkan. Kalau dari respon gua, apa yang gua lihat dan apa yang disampaikan Pak Prabowo itu tegas. Tidak ada kata tidak tegas untuk penyelesaian HAM. Bahkan Pak Prabowo juga singgung, ini kan cawapresnya Pak Ganjar kan juga ikut serta dalam melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang terkait isu HAM ini kan memang 5 tahun sekali ini menerpa Pak Prabowo sebenarnya. Bahkan kalau kita perhatikan setiap 5 tahun sekali ada aja isu bahwa Pak Prabowo pelanggar HAM dan segala macam terkait hal itu. Cuman jelas kan, DKP Dewan Kehormatan Perwira itu pernah mengeluarkan semacam rekomendasi gitu tentang Pak Prabowo terkait HAM. Dan itu kan harusnya diteruskan oleh Presiden dari zamannya Pak Gus Dur hingga hari ini Pak Jokowi. Dan itu tidak ada terbukti untuk melakukan pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diketahui juga terkait dengan isu-isu HAM ini, Pak Prabowo itu pernah jadi cawapresnya ketumnya PDI Perjuangan itu. Dan ini sebenarnya tuduhan yang menurut saya harus seperti digaungkan hanya untuk Pak Prabowo 5 tahun sekali. Dan ketika ada persoalan tentang HAM dan Pak Prabowo ingin menjawab itu seolah-olah terlihat tidak tegas. Padahal Pak Prabowo tegas sampaikan apapun pelanggaran HAM kita akan selesaikan. Itu kan komitmennya. Dan tuduhan-tuduhan semacam ini yang menurut saya udahlah, Undang-Undang Dasar juga bilang kok bahwa calon wakil presiden itu harus bersih dari tindakan pidana. Bahkan salah satunya tindakan-tindakan yang melanggar HAM terkait pidana, dan Pak Prabowo bersih kok. Buktinya hari ini menjadi calon presiden. Dan menurut kami ya udahlah, lebih baik dibanding kita menuduhkan hal-hal yang terkait dengan HAM, lebih baik kita mendorong visi misi yang mau dikerjakan. Contoh, dalam kan Pak Prabowo itu ada 8 Astacita, 17 program prioritas, 8 program terbaik dan cepat. Yang pertama dalam program prioritas itu adalah terkait dengan penyelesaian HAM, masalah HAM. Dalam visi misi itu nomor 1 gitu. Jangan kemudian apa yang disampaikan Pak Prabowo itu nggak menjadi hal yang serius diperhatikan oleh pasangan 02 gitu. Dan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita sangat serius dan sangat tegas terkait apapun penyelesaian hak asasi manusia di Indonesia. Dari saya kira-kira begitu. Gue melihat Iyang nih udah geleng-geleng aja dari tadi nih. Tapi nanti ada sesi lagi buat lo bisa saling nanya. Kita akan recreate apa yang terjadi semalam sebetulnya di KPU. Tapi momennya setelah gue ngomongin poin yang disampaikan sama Pak Ganjar nih. Soal RUU perampasan aset gitu kan, jadi salah satu hal yang ditawarkan gitu loh. Tapi kita juga jangan lupa bahwa satu anggota DPR dari PDIP, Bambang Pacul, justru di parlemen tuh ngomong kalau misalkan kita sebagai anggota parlemen akan ikut ketum nih. Nah gimana ini bisa dilaksanakan kalau misalkan emang ternyata di parlemen tuh jadi satu tantangan yang begitu besar. Tapi gue mintanya ke Amin dan ke Prabowo Gibran dulu ya, silakan Pak. Kalau RUU perampasan aset, Amin itu punya komitmen itu. Kalau cek di dokumen visi misi kami itu ada
kata-kata RUU perampasan aset itu kami sebut itu. Karena memang itu adalah undang-undang yang memang harusnya ada dan layak untuk diperjuangkan gitu kan di parlemen. Nah yang kedua adalah komitmen Pak Anies, Pak Muhaimin soal korupsi ini kan jelas ya. Jadi Pak Anies itu selalu melihat bahwa korupsi ini yang pertama ini adalah persoalan yang sifatnya itu sistemik. Makanya kenapa Pak Anies itu punya komitmen jelas di dalam dokumen visi misinya, itu bisa dibaca, itu adalah penguatan KPK. Jadi kita ingin mengembalikan lagi KPK yang sekarang sudah mulai hilang independensinya, kita ingin mengembalikan lagi independensi KPK setelah revisi kemarin. Kita ingin mengembalikan itu. Yang kedua, yang paling penting dalam proses kan RUU perampasan aset ini kan dalam lanskap agenda anti korupsi sebetulnya kan. Salah satunya adalah bagaimana mitra strategis dari masyarakat sipil itu dilibatkan. Kita punya banyak civil society yang bicara soal korupsi, banyak banget. Mereka kritik sana sini. Tapi apa yang terjadi? Selama ini kritik-kritik mereka padahal basisnya data, tapi apa yang dilakukan? Dipenjarakan, dilaporkan kepada polisi. Aktivis-aktivis misalnya saya sebut Haris, Fathia, yang kemudian ada berkonfrontasi dengan rezim kemarin, tiba-tiba akhirnya ditersangkakan. Itu masalah besar, padahal mereka harusnya ditempatkan sebagai mitra strategis negara dalam penyelenggaraan negara ini, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Korupsi itu, negara itu, pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri. Pak Anies dan Pak Muhaimin dalam visi misinya itu selalu menekankan paradigma yang diutamakan itu adalah kolaborasi. Bagaimana mengubah cara pandang penyelenggara negara ini yang sifatnya egosentris, merasa pemerintah itu paling tahu atas segala hal, kepada kolaborasi, mengajak semua mitra strategis itu untuk terlibat dalam setiap agenda pembangunan, perencanaan, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Sekarang kita libatkanlah para stakeholders tersebut, makanya kalau dicek ada satu statement Pak Anies dan Pak Muhaimin itu adalah sistem integritas nasional. Sistem integritas nasional itu jelas itu adalah framework kolaborasi dalam agenda pemberantasan korupsi. Jadi RUU perampasan aset itu masuk dalam framework yang semacam itu. Kalau di 02 gimana RUU perampasan aset nih, Bos? Pertama, menghela napas karena duduknya agak susah ini. 02 harus begitu, lagi serius kita cairkan. Kalau mau joget-joget boleh, Bos. Oh, jangan. Pertama, statement dari 01 tadi. 01 tadi. Apa ya, bagus, menarik, setuju. Kalau kata Pak Prabowo, bagus, menarik, setuju terkait dengan pemberantasan korupsi karena memang kita punya misi yang sama untuk menyelesaikan itu. Yang kedua, terkait dengan 03 yang disampaikan Pak Ganjar ingin komitmen terhadap RUU perampasan aset, setuju. Atas hal itu kita dalam hal ini berkomitmen juga untuk menyelesaikan masalah korupsi bersama 01 dan bersama 03. Dan bahkan Pak Prabowo juga sampaikan kita harus memperkuat lembaga-lembaga seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, kemudian kita melakukan hal yang sifatnya mitigasi. Pemberantasan korupsi itu kan bukan hanya korupsinya terjadi, bahkan sebelum pun udah ada mitigasi untuk hal itu. Terkait dengan pemberantasan korupsi, baik dari 01, 03, saya merasa Pak Prabowo sejalan. Karena untuk masalah penyelesaian korupsi ini harus kita rangkul semua stakeholder, bahkan semua pemikir-pemikir untuk kemudian menyelesaikan masalah korupsi yang menjadi penyakit akut di bangsa ini. Untuk terkait dengan korupsi, ya oke lah. Saya dari 1, 2 oke. 03 gimana nih? Dua-duanya setuju, Bos? Percis lah Pak Prabowo. Setuju dulu yang penting. Ya soal perampasan aset, kalau memang ketiganya setuju, sebetulnya tadi menarik statementnya. Soal bagaimana ada satu orang yang dulu mengobrak-abrik DPR soal perampasan aset namanya Mahfud MD. Gitu. Yang sekarang kemudian berkoalisi sama PDIP. Ini jadi satu bukti bahwa kemudian cawapres kami, kalau terpilih pun presiden kami kalau terpilih ya tidak akan menjadi seorang boneka partai yang kemudian akan ikut apapun kata partai. Bahkan ya Mahfud MD ketika menjadi cawapres ya salah satu deal-dealnya adalah tadi bahwa saya pengen punya kontrol terhadap penegakan hukum dan lain sebagainya termasuk mendorong RUU perampasan aset dan clear oleh koalisi partai gitu. Dan kedua soal tadi lah kalau kita lihat helikopter view-nya bagaimana kemudian anti korupsi ini menjadi program yang menurut saya sangat Ganjar Mahfud juga gitu. Program government super app gitu, dulu di Jateng ada Laporgub kalau Pak Ganjar gitu ya. Kemudian Mas Ganjar tegas juga bilang penjarakan koruptor ke Nusa Kambangan supaya dia menjadi kriminal paling berat gitu misalnya. Dan berbagai program anti korupsi lainnya. Jadi bahkan Mas Ganjar bawa data ya. Satu-satunya yang bawa data bicara soal bagaimana korupsi kerugian karena korupsi di negara ini itu 230 triliun. Bisa membangun 27.000 puskesmas. Jadi bagaimana nanti kalau pendanaan tidak dikorupsi, bukan hanya tidak akan dikorup, tapi akan dioptimalkan dananya menjadi satu kepentingan publik yang lebih luas. Gitu sih. Jadi
Tapi tadi pertanyaannya soal bagaimana parlemen sebagai satu lembaga yang memang nanti punya fungsi untuk melakukan pengundangan ya. Itu kan punya tantangannya sendiri. Tadi tuh belum sempat dijawab sama 03 tuh gimana? Iya, tadi misalnya dengan misalnya PDIP sendiri deh, yang waktu itu sempat kemudian bicara Korea dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan Mahfud MD berkoalisi dengan Doi gitu ya, berkoalisi dengan Doi. Dan ini jadi bukti awal kalau misalnya Mahfud MD aja dalam proses seleksi untuk koalisi, dia aja udah bisa ngelobi partai terbesar hari ini di Indonesia untuk kemudian mengesahkan RUU perampasan aset. Maka tidak menutup kemungkinan kalau ntar jadi presiden dan wakil presiden, influence semakin besar, kemudian akan lebih mudah untuk mengajak partai-partai lainnya untuk, ayo dong, sahkan RUU perampasan aset. Toh ini adalah isu yang kemudian publik inginkan. Jadi kita aja udah membuktikan dari awal, apalagi nanti gitu bahasanya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya nih, soal pertanyaan yang bisa dikasih sama teman-teman. Jadi modelnya gini aja, nanti dari 1-2 nanya ke 3, 2-3 nanya ke 1, kayak gitu ya. Kita mau mulai duluan ke 1, jadi 2 sama 3 silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Gua ditanya duluan pertama. Lo ditanya duluan. Oke, siap. Aman? Aman. Siap dong. Siap. Belmondo udah siap pertanyaannya? Sip. Lo udah siap yang pertanyaannya? Belmondo duluan, kalau misalnya mau nanya emang enggak? Ini pertanyaan dari gua dong berarti ya. Ya, untuk 01. Kalau pertanyaan dari gua nggak yang gimana-gimana kok, nggak berat. Kalau misalnya 01 mungkin, misalnya tergeser, gabung 02 atau 03? Langsung gue jawab. Iya. Tapi apa lu mau ngasih? Jawab dulu aja. Jawab sambil dulu gue ya. mikir. Boleh. Ya, ini pertanyaannya langsung begini. Padahal kita kampanye tuh baru berapa hari ya. Udah pertanyaannya begini. Kita optimis 01 itu instead of akan ada putaran kedua atau tidak, kita masih optimis berada pada mode menang. Itu yang pertama tuh. Jadi kalau kita udah mengatakan bahwa kita mau gabung ke 2 atau 3, berarti kan kita pesimis kan? Kita tidak memasang mode seperti itu. Yang kedua, ya ini kan prosesnya masih panjang lah, gitu kan. Saya kira ya nggak harus apa namanya dan nggak akan ada keputusan sekarang juga gitu loh. Nanti kita masih bisa obrolin lagi misalnya kalaupun ini kan sesuatu hal yang sifatnya dinamis dan cair ya. Itu yang pasti. Tapi yang pasti sih kalau dari 01 kita komitmen jelas kita melawan orang dalam sih. Gitu. Oke. Ayo yang tambahin yang. Iya. Kalau dari gue mungkin ini aja nanya ke teman-teman Amin ya. Kan sering kali 03 bikin statement bahwa kemudian ada intimidasi dan kita udah komunikasi nih sama 01. Bahwa 01 juga menjadi korban. Tapi sering kali sesama korban ini kenapa nggak mau terbuka sepublik itu sih? Padahal Tempo sendiri udah bikin rilisnya segala macam bahwa ada intimidasi terhadap 1 dan 3 gitu. Gimana nih? Yang dua-dua langsung garuk-garuk nih yang 2 nih. Oh 2 katanya nggak diintimidasi ya. Ya udah habis ini kita obrolin aja. Nah, itu cocok gitu. Ya gitu jawaban bagus itu. Sekarang gantian kalau kayak gitu. 1 dan 3 nanya ke 02. Oh ini pasti pertanyaan tajam-tajam nih kayak semalam. 3 dulu. 3 dulu. 1 dulu dong. 1 dulu aja. Oh 1 dulu. Oke. aja. Gini. Tenang Pak Prabowo, ada saya. Enggak, gua kalau orang dalam soal HAM kayaknya udah babak belur. Udah lah Pak banyak, Prabowo. udah banyak. Gua nggak mau nanya gitu-gitu. Pertanyaan gue simpel. Pak Prabowo ini kan gemoynya banyak ya, joget-joget segala macem kan. Gimiknya gede gitu loh. Tapi balihonya gede, gagasannya pendek. Nah, itu kan sebenarnya kebanyakan gimik itu karena gagasannya tuh nggak oke gitu loh. Nah, gue pengen nanya nih, bener nggak sih sebenarnya 02 ini punya gagasan yang serius gitu buat Indonesia nih? Oke, pertama kita nggak kebanyakan ngomong, nggak ada kerja ya. Itu Pak Prabowo banget tuh. Gitu. Oke, ini gue mulai. Tapi Belum oh, gua mau coba. Izin. Udah mulai panas nih saudara-saudara. Pertama, terkait dengan gimmick gemoy ini. Kalau kita bicara gimmick, ya Caimin juga ada selepet-selepet. Itu apakah itu gimmick ya? Itu dijawab oleh 01. Terus misalnya dari Pak Ganjar, oh kok Pak Ganjar kan nggak nanya ya? Misalnya selepet-selepet apakah itu bagian dari gimmick? gimmicknya banyak gitu loh. Tentu itu bagian dari yang bisa dijawab oleh 01 ya. Saya juga nggak mau menerka terlalu jauh. Cuman yang harus diperhatikan ini yang saya sampaikan. Jadi ada survei yang menunjukkan bahwa angka Pak Prabowo itu sekian persen. Jadi ketika di breakdown survei itu semakin tinggi angkanya, itu yang makin banyak milih itu adalah anak muda. Salah satu survei bilang. Kemudian bagaimana kita menyikapi itu? Nah yang pertama gimmick terkait gemoy-gemoy ini. Jadi waktu ini gue cerita dikit ya. Terkait dengan Pak Prabowo datang ke ulang tahun acara PSI. Waktu bilang gemoy. Jawaban Pak Prabowo itu adalah apaan sih gemoy? Jadi dia nggak tahu gemoy itu apa sebenarnya. Dia beranggapan bahwa dia dikata-katain. Padahal kan gemoy itu artinya gemes, kita menggemaskan. Dan kemudian apakah itu menjadi sebuah substansi dari isi gagasan? Tentu enggak. Jadi kan kalau gua selalu buat tagline-nya tuh gini.
esensi tanpa sensasi itu kurang dipandang dan dilihat. Jadi ketika natural datang gemoy, itu kan membuat anak muda atau pemilih itu sebenarnya menoleh. Tapi belum tentu memilih ya. Kami berhasil membuatnya menoleh, karena itu datangnya organik. Terus substansinya apa? Tentu substansinya jelas. Visi misi itu ada 8 asta cita, 17 program prioritas, terus ada 8 program cepat dan terbaik. Terus misalnya ada gagasan tentang makan siang dan susu gratis yang kemudian itu menjadi nilai untuk menurunkan angka stunting karena udah dicontoh 76 negara. Tapi kan kemudian kalau sifatnya substansi itu kan kalau cringe banget tuh disampaikan ke anak muda. Kemudian ada sensasi yang gemoy, itu menjadi hal yang menurut kami, apa ya, substansinya tetap ada, tapi sensasinya juga dapat. Jangan kemudian ini dinilai balihonya gede, gagasannya nggak ada. Gagasan kita paling konkret, dan kami sampaikan itu. Dan kami bilang bahwa kita nggak banyak ngomong, kita nanti akan buktikan banyak hasilnya. Kira-kira begitu dari saya. Gimana nih 03? Gagasannya paling konkret katanya. Lo ada pertanyaan apa nih? Ini kan masih membantah ya kayaknya lo ya. Di awal Apa kita kasih dulu kali, Bos? Boleh. jangan. Oh iya. Enggak, lo 03-nya biar fair. Oke, mungkin gue pengen nanya untuk lo ya. Untuk gua atau untuk gimana nih? Ya maksudnya untuk, nggak apa pandangan lo sebagai jubir muda dari iya, benar. 02 ya. Kan capek-capek tim marketing politiknya 02 ini bikin tadi gemoy dan lain sebagainya. Nggak dibikin. Oh, nggak dibikin. Ya, nggak Kirain dibikin. nyewa Itu konsultan dari Filipina, enggak ya? Datangnya organik. Oh, oke, Ya. siap. Nah, tapi dengan narasi gemoy yang berbulan-bulan sudah gimmicknya ditunjukkan, semalam menunjukkan Prabowo pas 01 lagi ngomong, nyinyir. Pas 03 lagi ngomong, kesel sendiri. Cawapresnya 02 bahkan berdiri main merpati itu. Kira-kira itu masih gemoy atau udah gak gemoy? Oke, pertama ini pertanyaannya terlalu karakter dan terlalu pribadi terhadap orang tertentu. Jadi pertanyaan kan lepas dari substansi dan visi misi ya. Dan kalau saya perhatikan ini sikapnya biasa aja sih sebenarnya. Karena kalau memang saya cek Twitter tadi pagi, yang di-highlight dari perdebatan itu adalah pertama Mas Gibran. Padahal Mas Gibran itu sebelum acara bertemu dengan Mas Alam Ganjar, saling sapa dan standar ya. Dan kemudian Pak Prabowo juga mengeluarkan mimik muka standar ya. Dan saya cukup agak kecewa sama pertanyaan lu, nggak substansi, malah jatuhnya ke karakter untuk yang terjadi pada perdebatan gitu. Kalau menurut gue ya standar dan biasa aja tuh. Nggak ada persoalan terkait itulah. Kira-kira dari gue cukup. Jawab rasa penasaran. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya semalam Gue diserang sama 2 orang. kalem. semalam ya Kan nanti ada ini kan katanya ini mengulang. Nggak. Oke. Tapi emang menarik loh kalau ngeliat semalam kan kita Pak Anies itu selalu mention apa yang sudah dilakukan di Jakarta. Ini kita leverage, kita angkat lagi kepada level nasional. Ya Pak Ganjar bisa lah mention Jawa Tengah. Kan Pak Prabowo yang di-mention siapa? Pak Jokowi. Jadi nggak ada kebaruan gitu loh Bang. Gue sebagai wasit harus nyetop dulu. Karena masih berlanjut nih segmen Gue ini. mau mulai tadi tapi Oke. Soalnya masih ada yang harus ditanya nih terakhir. 03 dari 01 dan 02. Oh ya belum nanya tadi ya? Belum. Jadi silakan. Keren dulu silakan. Buat nanya ke Nanya ya? Ke Ganjar. Oke, ya. ke Ganjar. Oke, pertanyaan gue gini. Pak Ganjar itu kan soal wadas ya udah tau lah ya pasti banyak pertanyaan soal ini. Awal-awal itu Pak Ganjar itu ngomong gini soal wadas. Dia yang pasang badan, ya kan, di depan. Saya ini yang paling di depan, pasang badan. Itu atas proyek ini ketika semua orang mempertanyakan itu di hadapan Mas Ganjar, ya kan. Tapi belakangan ini kok kayaknya mulai kelihatan lempar bola nih, ya kan. Bilangnya gini, itu proyeknya pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Ini gimana? Kok ada inkonsistensi semacam ini nih? Oke. Jawab. Langsung Pak, silakan. Oke, ya. Mas Ganjar akan menjawab sesuai dengan peran yang akan diemban. Ketika itu menjadi gubernur Jateng, jelas gubernur Jateng adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dan nggak bisa secara egois di situ Mas Ganjar bilang bahwa, aduh gue tuh sebenarnya dilimpahin proyek ini, gue suruh beres-beres deh. Ya dia harus menjalankan peran dengan baik, all out. Ya ini pemerintah pusat ya saya jalankan, saya pasang badan. Bukan bupati, wali kota, kepala desa, presiden, tapi saya gitu. Ya yang kedua ya itu jadi bukti bahwa kemudian memang pemerintah pusat itu sering kali evaluasi untuk ke presiden secara umum ya. Mungkin bukan hanya untuk presiden Jokowi dan sebagainya. Tapi gimana berbagai PSN itu harus kemudian dievaluasi di level daerah. Entah bagaimana otonomi daerahnya dan lain sebagainya. Sehingga daerah tuh nggak dikecilkan dengan proyek-proyek pusat yang belum kemudian tentu jelas ini. Manfaatnya apa, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Itu sih jadi kalau Mas Ganjar jadi presiden, otonomi daerah itu akan ditegakkan secara kuat. Bahkan itu tertulis dalam 8 gerak cepatnya Ganjar Mahfud. Oke. Langsung Bel, hajar.
Udah ada dong. Enggak, oke, pertanyaannya. gua. Tadi ini sebenarnya gua kepikiran dari statement lu di awal bahwa terkait RUU perampasan aset, bahwa ini menjadi bukti nanti kalau misalnya Mahfud menjadi wapres bersama Pak Ganjar komitmen untuk menyelesaikan itu. Pak Jokowi, kader PDI Perjuangan yang udah melemparkan draft RUU perampasan aset kepada parlemen gitu. Dan itu bukti awal juga sebenarnya sesuai dengan yang lu sampaikan, itu nggak disahkan juga oleh parlemen. Gue pengen ukur sebenarnya parameter lu ini mengatakan bahwa itu menjadi bukti awal tuh apa gitu, sehingga itu menjadi hal yang konkret ingin dilakukan Mas Ganjar dan Mas Mahfud dalam partai koalisinya gitu. Karena gue nggak temukan jawaban itu tuh. Sedangkan Pak Jokowi kan PDI Perjuangan tuh kan melemparkan draft itu nggak juga sama. Oh masih PDI sekarang ya Pak? Saya nggak tahu, tanyakan ke beliau. Masih ya? Nah gimana tuh? Kasih gue parameter gambarannya. Iya. Jelas tadi kalau dari gue mengatakan bahwa ketika Prof Mahfud, sebuah figur besar gitu ya, sebuah negarawan besar, kemudian dipinang menjadi cawapres daripada Mas Ganjar, dia tidak datang dengan kemudian tangan kosong dan juga tanpa permintaan. Dia datang dengan kemudian request, dengan usulan, dengan bargain. Salah satunya bicara bagaimana wapres itu nggak cuma jadi ban serep. Soal bagaimana bicara soal perampasan aset itu harus disahkan dan koalisi ini harus setuju untuk mendorong gitu. Jadi itu bukti awal kalau misalnya Prof Mahfud aja di titik awal sudah berani berbergen dan berdebat dengan pimpinan partai. Yang mana resikonya kalau misalnya itu permintaan terlalu tinggi ya dia nggak akan dapat tiket lah. Tapi dia ngambil resiko itu. Apply kalau tetap jadi wapres. Itu jadi satu indikator sederhana sebetulnya. Dan ingat bahwa kemudian nantinya yang di parlemen itu kan bukan cuma PDI, P3, tapi ada partaimu juga. Ya, PSI siap mendorong RUU oh iya perampasan bagus, aset. itu bagus. Konkret. PSI menang RUU perampasan aset. Sekalian jualan ya Bapak ya. Numpang kampanye ya, numpang kampanye Bukan gua. ini, BPJS gratis. BPJS gratis juga. PSI menang, BPJS gratis. Oke, ini kan karena kita nih mirip sama debat capres malam, ada limitasi waktu. Jadi kita nggak bisa terus-terusan ngobrol di sini. Makanya gue pengen minta dari masing-masing jubir ini untuk ngasih tahu apa sih yang akan dipersiapkan untuk nanti debat kedua gitu. Mulai dari Amin dulu deh, silahkan. Debat kedua itu kan bicara soal geopolitik ya, geopolitik, pertahanan, keamanan. Pak Anies itu sebetulnya beberapa kali sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan juga bicara soal geopolitik ya. Beliau punya statement, punya pandangan bahwa politik luar negeri Indonesia ke depan itu harus pada berbasiskan nilai, berbasiskan pada konstitusi. Itu sudah jelas disampaikan. Jadi secara gagasan, secara value yang akan disampaikan nanti di debat kedua itu Pak Anies dan Pak Muhaimin, Amin, itu kita siap gitu ya kan. Nah yang kedua, Pak Anies dan Pak Muhaimin itu punya gagasan tentang international itu dalam konteks global citizen. Jadi bagaimana melihat lanskap pembangunan Indonesia, bagaimana melihat apa yang selalu beliau sampaikan tentang keadilan sosial, itu juga adalah bagian dari persyaratan bagi warga Indonesia itu untuk bisa terlibat dalam kancah global. Jadi sebenarnya semua hal ini udah hatam sebetulnya Pak Anies dan Pak Muhaimin soal ini. Dan di dokumen kami yang 140 3 halaman itu yang lebih banyak dibandingkan 2 kandidat lainnya gitu kan. Itu jelas, semua terukur, semua bisa dilihat dengan baik, semua bisa diuji, dan kalau seandainya nanti Pak Anies Pak Muhaimin menang, ini bisa diimplementasikan dengan baik. Itu aja sih. Thank you. Oke, Bang Mundo langsung. Oke, seperti perdebatan yang pertama, pagi hari Pak Prabowo akan memulai dengan olahraga dan berenang, tidak meninggalkan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, bahkan sore sebelum perdebatan dia meresmikan sebuah pesawat di PTDI, kemudian baru setelah itu melakukan perdebatan. Tidak ada sesuatu yang spesial, cuman Pak Prabowo dan Mas Gibran mempersiapkan hal terkait isu yang kedua nanti akan digaungkan, baik itu geopolitik, pertahanan maupun keamanan. Kalau kita bicara tentang latar belakang, tentu latar belakang Pak Prabowo menjadi Menhan, bahkan di militer menjadi sebuah hal yang menurut kami itu paling dimiliki beliau dibanding paslon lain karena pengalamannya di militer itu. Kita tunggu aja nanti, soalnya di Astacita program prioritas terkait dengan keamanan itu juga menjadi hal yang concern oleh Pak Prabowo. Dan statement penutup dari kami sebelum tutup acara ini, marilah politik dengan riang gembira, tidak usah saling hasut-menghasut bahkan menjelekan paslon satu dan lainnya. Jika ada yang salah silakan kritik, jika ada yang melanggar silakan dilaporkan. Dan hari ini kami ingin membuat demokrasi yang lebih riang gembira dengan substansi dan esensi yang lebih menarik. Terima kasih. Oke, thank you. Harus lebih kenceng dong dari itu. Oke, silakan Yan. Ya, kalau bagi Ganjar Mahfud 5 debat yang akan dilakukan adalah
5-5-nya Ganjar Mahfud gitu. Jadi kita nggak pernah nganggap bahwa ini topik gak kita batap, semuanya adalah Ganjar Mahfud banget gitu. Termasuk topik geopolitik internasional dan lain sebagainya, pertahanan, itu bahkan ada dalam satu misi sendiri di 8 gerak cepatnya Ganjar Mahfud gitu. Dan kalau sebagai closing statement penutup, kalau di Amerika tuh ada satu politisi yang punya quote-nya adalah no left, no right, but forward. Kalau orang sering mempertanyakan Ganjar Mahfud, apa warnanya? Perubahan kah? Keberlanjutan kah? Ganjar Mahfud memilih untuk jadi rasional, looking forward ke depan. Kita bicara penyempurnaan, kita bicara soal bagaimana melanjutkan yang memang perlu cepat dilanjutkan, dan memperbaiki kalau bisa nge-reform, memang perlu di-reform. Jadi kita udah gak mau terjebak dalam echo chamber, kita mau looking forward ke depan gitu. Jadi Ganjar Mahfud juga adalah duit tunggal. Jadi kita nggak cuma bicara soal capresnya. Wakil kita ini adalah negarawan besar, favorit semua orang sebetulnya ketika pada masanya sebelum ada ini politik, langsung suara-suara politik gitu. Ya jadi ke depan Ganjar Mahfud akan lebih sering menyuarakan gagasan, dan kemarin mulai dari Sabang, Merauke, pertama juga KKN, dan akan terus di titik-titik Indonesia. Gitu, Ganjar Mahfud. Oke, keren. Kalau gitu teman-teman, segitu dulu titik temu hari ini. Terima kasih, kita akan ketemu di titik temu berikutnya dengan berbagai macam bintang tamu yang akan kita undang di sini. Oke, bye-bye, thank you.